اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil manni wal 'atha wa tafaddala 'ala at-ta'ibina was-saimina bi husnil jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jalla 'an syarikin wa walad wa taqaddasa 'an nazirin wa anfarad. Afada 'alaina wa ajad wa khassana bil afrah wal a'yad. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadata man amana bihi wa aslam wa fawwada amrahu wastaslam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ma dama ta'aqubul ayyam wal a'wam. Amma ba'du fa ya ayyuhal ibad usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia, cerah ceria ini. Kita masih diizinkan olehnya melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Fitri, serta disaksikan dengan semburan sunrise pagi yang begitu indah sebagai saksi akan kebahagiaan dan ketentraman kita di pagi hari ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak tadi maghrib, malam hari, lisan kita bersatu padu dengan alam, menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga pelaksanaan rangkaian salat Idul Fitri saat ini. Kenapa kita bertakbir? Apa dorongan kita mengatakan Allahu Akbar? Dan begitu khusyuk, Allah Maha Besar. Kita bertakbir bukan karena saja Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Karena Allah Maha Besar, sebelum Allah ciptakan alam bumi, dunia beserta isinya, Allah adalah Akbar, Maha Besar. Hari ini kita update Allahu Akbar tersebut. Padahal di bulan suci Ramadan juga Allahu Akbar kita ungkapkan ketika kita mau sholat. Ketika usai sholat kita berzikir mengatakan Allahu Akbar. Apa yang membedakan takbir kita hari ini dengan takbir yang lainnya? Takbir hari ini adalah takbir atas penyempurnaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang begitu kita rasakan kemahabesaran Allah atas hidayahnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan-bilangan puasanya, lalu bertakbirlah kalian kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Karena tidak akan kita bisa melaksanakan ibadah puasa meskipun sehat kalau bukan karena hidayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa istiqomah melaksanakan ibadah salat tarawih di malam hari kalau bukan karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita bisa banyak tilawatul Quran, banyak bertadarus dan beriktikaf, siap mendengarkan nasihat para ulama selama bulan suci Ramadan kalau bukan karena hidayah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadza Iduna, hari ini adalah hari raya kita. Hari raya kebanggaan kaum muslimin. Hari ini hari kebahagiaan untuk seluruh umatnya. Yaumul Jaza, hari pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Farah was Surur, hari kebahagiaan. Kenapa disebut hari Jaza? Karena selama Ramadan kita sudah banyak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang berpuasa selama bulan suci Ramadan, Allah ampunkan dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa tegak di malam hari di bulan Ramadan karena atas dasar iman, Allah ampunkan dosanya. Man qama lailatul qadri, barang siapa tegak ketemu malam Lailatul Qadar, Allah ampunkan dosanya. Kapan pemberian jazais? Ini semuanya diakumulasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Lailatul Jaza tadi malam dan hari ini. Allahumma ja'alna, jadikanlah ya Allah apa yang kami lakukan makbulin, engkau terima. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amaliyah yang paling pantas untuk dilakukan pada hari kebahagiaan ini? Jaizatur Rahman, menyambut hari kebahagiaan, menyambut hadiah Allah Subhanahu wa taala yang berupa ar-rahmah, war-ridwan, wal maghfirah, wal janan. Tidak ada amaliyah yang paling afdal hari ini kecuali adalah al-farah wal ifrah. Bahagia dan membahagiakan, gembira dan menggembirakan. Maka tidak pulang kita nanti setelah melaksanakan ibadah salat Idul Fitri ini, malaikat absus salam, kita tebarkanlah kedamaian dan salam. Saling membahagiakan, saling menyambung silaturahim, saling melapangkan dada, saling memaafkan. Karena inilah amalan yang layak kita lakukan di hari Allah memberikan hadiah. Adapun orang-orang yang masih menyimpan dendam,
Orang-orang yang masih menyimpan kesalahan orang lain, tidak mau memaafkan, maka dia termasuk tanda-tanda orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di setiap tempat yang suci ada saja tempat yang kotornya. Di setiap tempat-tempat yang bahagia ada saja yang tidak bahagia. Maka semoga kita termasuk orang yang senantiasa dipilih bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang tidak bahagia? Siapa yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang masih mempertahankan ego dirinya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqata'u," jangan kalian saling memutus silaturahim, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, dan jangan saling berhasud dan dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin, dan tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura ahahu fawqa thalas, tidak bertegur sapa selama 3 hari. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di berita yang begitu mudah tersebar, kita dapatkan di mana ada di antara saudara sesama kaum muslimin saling caci maki, saling memenjarakan, saling mengusut tuntas saudaranya. Maka bila ini masih terjadi di hari yang fitri dan suci ini, maka yakinlah ia la'amrullah min du'fil iman wal khusran, tanda orang yang lemah iman dan orang-orang yang menerima kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Simak firman Allah Subhanahu wa taala, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Begitukah kalian bersikap in tawallaitum, ketika kalian telah sedikit mendapatkan kuasa uang, kuasa koneksi, kuasa teman yang punya kuasa, sehingga antum sidu fil ardi, kau mulai berbuat kerusakan di muka bumi, tidak peduli waktu qat'u arhamakum, kalian putus hubungan terhadap saudara sedarah dagingmu. Ulaikal ladzina la'anahumullah, orang-orang yang masih bersikap seperti ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka tidak lagi menerima nasihat, fa'a'ma, Allah butakan dan tulikan telinganya. Wal iyazillah. Fahani'an liman badara bisuluh, maka berbahagialah, selamat bagi orang-orang yang memulai dirinya untuk memperbaiki diri, hubungan kepada saudara kaum musliminnya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan silaturahim yang paling besar dan paling berbahaya adalah taqatu'ul ab wal abna, terputusnya hubungan antara anak dengan orang tua dan orang tua terhadap anaknya. Maka aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah salah satu penyakit, salah satu penghalang tidak bahagia, tidak dapatkan ampunan dan ridha, serta tidak diterimanya ibadah Ramadannya. Wal iyazubillah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan kita mengaktualkan agar kita mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu kita. Selama 30 hari 30 malam kita dilatih untuk menundukkan hawa nafsu. Maka keberhasilannya terlihat setelah ibadah bulan suci Ramadan ini selesai, mulai saat ini 1 Syawal. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan sampai ketemu bulan Ramadan lain, kita masih bisa mempertahankan hadiah-hadiah yang Allah berikan ini tidak tercemari oleh kekotoran-kekotoran. Hadirin, maka 11 bulan ke depan kita tertantang untuk menjaga iman dan keistiqamahan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ayuhas syabab, kepada seluruh para anak-anak muda dan mudi sekalian, bahwasanya sering menjadi tergoda di tangan kalian teknologi, zahiruha manfaatun wa saqafah. Teknologi yang bernama handphone ini zahirnya ada manfaat dan ada kemajuan. Bahkan kemajuan teknologi sekarang melebihi percepatan imajinasi khayal manusia.
Walakin min qibaliha fasadun wa azab. Dari sisi lain, teknologi ini bisa menjadikan kerusakan dan bisa mendorong kepada azab. Illam tastakhdimuha, apabila kalian tidak bagus di dalam menggunakannya. Hadirin, terkhusus rekan-rekan muda-mudi, betapa banyak di antara kaum muslimin dan muslimat gara-gara handphonenya terputus hubungannya dengan orang tua, bahkan lebih memilih hubungan dengan handphone daripada orang tuanya, bahkan menjauhkan dia dari agamanya, bahkan tidak peduli dengan sholatnya, waliyazubillah. Maka mulai saat ini, di hari yang suci ini, setelah kita dididik oleh bulan suci Ramadan, jadikan kita terkendali, jadikan alat adalah sebagai alat. Dia tidak menghakimi kita, tidak menghabiskan seluruh waktu, pikiran dan tenaga kita untuk habis untuk handphone. Jadikan dia sebagai alat untuk kemajuan, bukan kita diperalat oleh kemajuan tersebut. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tentu kita ingin meraba diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang Ramadan dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak kita berbahagia di hari bahagia dan hari suci ini? Maka minimal 2 tanda ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khaufu min adamil qaul. Ada rasa khawatir, ada rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terungkap dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah kami, terima ibadah kami. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah innahum ila rabbihim raji'un. Dan ada orang-orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan, lalu setelah melakukan perbuatan tersebut hati mereka merasa takut untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladzina yasribuna al-khamra wa yasriqu?" Wahai Rasulullah, apakah ayat ini menceritakan orang-orang yang baru saja minum khamar atau baru saja mencuri sehingga takut bertemu Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul hisab, ketika pertimbangan itu diaktifkan? Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bint as-siddiq, tidak wahai putri as-siddiq, walakinnahum yasumuna wa yusallun, tapi mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa Ramadannya, wa yusalluna, dan mereka tegak salatnya, wa yatasaddaquna, dan mereka rajin berinfak bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi hati mereka takut ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, tanda amal ibadah itu diterima adalah al-mudawamatu ala fi'liha, masih berkeinginan untuk melakukan ibadah tersebut di lain waktunya. Maka banyak ibadah Ramadan yang sudah kita diakrabkan dengan lisan kita tilawatul Quran, kuping kita akrab dengan kalimat-kalimat thayyibah, kaki kita, sajadah kita sudah begitu akrab dengan kita. Maka setelah pelaksanaan ibadah Idul Fitri ini, tetap kita kembali kepada masjid. Jangan kita kosongkan lagi masjid setiap sholat berjamaah. Jangan buat masjid merindu akan kita sholat jamaah subuh terutama, karena 2 sholat ini yang menentukan keimanan kuat atau tidaknya, sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Kemudian hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah puasa yang masih dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengait akan kecintaan kita dengan ibadah yang namanya puasa. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana, siapa orang berpuasa bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumi dahri, maka seolah dia berpuasa sepanjang tahun.
Mudah-mudahan kita bisa melanggengkan ibadah Ramadan kita dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelahnya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wa kafa wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin al-Mustafa wa ala ali ahli sidqi wa tuqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan di akhir zaman yang bisa diandalkan setelah perkara yang wajib kecuali 3 perkara. Pertama, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Yang kedua, berbanyak salat kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, sering-seringlah dan banyak-banyaklah bersedekah, karena hanya sedekahlah yang 1 menit lagi seseorang ingin cabut nyawanya, ingin dilakukannya. Allahumma ja'alna min fa'ali hadzal khairat. Semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan ini. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma taqabbal minna siyama syahri kulli. Ya Allah, terimalah semua amaliyah Ramadan kami, ala ma kana fihi min tasahurina, atas apapun kekurangan yang kami lakukan. Wa illa bi fadlika tafaddal alaina, bila tidak cukup syarat ibadah kami Engkau terima ya Allah, maka gunakanlah rahmat-Mu dan karunia-Mu untuk memantaskan penerimaan ibadah kami. Allahumma ja'alna minal maqbulin, karenanya terimalah ibadah kami. Wala taj'alna minal mardudin, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang tertolak dari pintu rahmat-Mu. Allahumma ahidu alaina a'waman ba'da awam, ya Allah, kembalikanlah Ramadan kami tahun depan. Mujtami'ina ghaira mutafarriqin, kami senantiasa bersatu tidak terpisah. Radina ghaira sakhitin, dalam keadaan Engkau ridai. In rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan kedua orang tua kami, yang hari ini orang tua kami tidak sempat dan tidak bisa lagi kami jabat tangannya, maka luaskan kuburnya, berikan kegembiraan sebagaimana Engkau berikan kegembiraan kepada kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bimbing kami dengan hidayah-Mu, jaga kami dengan ismah dan inayah-Mu 11 bulan ke depan, dan panjangkan umur kami dalam taat sehingga ketemu dengan bulan suci Ramadan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajalla. Sallallahu ala Muhammad